Saudara sekalian, Shalom. Kembali saya menyapa saudara dengan renungan pagi, renungan pendek yang untuk pagi ini saya beri tema hanya mau bicara dan menerangkan hal-hal yang baru. Saudara sekalian, teksnya diambil dari Kisah Rasul 17 ayat 16-21. Demikian bunyinya. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikurus dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan oleh si peleter ini? Tapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya ini. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan dan mendengar sesuatu yang baru. Saudara sekalian, masih tentang Paulus dalam pelayanannya, dan kali ini dia masuk di kota Athena. Athena adalah ibu kota Yunani. Seperti saudara tahu bahwa Yunani pada zaman itu adalah bangsa yang sangat terkenal karena dua hal, yaitu karya seni dan filsafat. Itu sebabnya dalam sejarah, bahkan sampai sekarang, kita semua sering belajar tentang sejarah atau filsafat Yunani. Kita tahu ada orang-orang yang sangat hebat dalam kisah di sana, misalnya ada Philo, ada Socrates, ada Aristoteles, dan lain sebagainya. Dan pengaruh itu mempengaruhi gaya hidup orang-orang pada zamannya di Athena. Dikatakan dalam teks kita bahwa orang-orang di Athena sana, termasuk orang-orang asing yang tinggal di sana, tidak tertarik dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal yang biasa. Mereka hanya tertarik untuk mendengar dan membicarakan hal-hal yang baru. Barangkali ini karena pengaruh filsafat dan seni yang mereka alami di sana. Dan pada waktu Paulus masuk di Athena itu, dia melihat kota Athena dan hatinya sedih karena Athena dipenuhi dengan patung-patung berhala. Tapi juga dia temukan di sana satu mezbah, dikatakan mezbah untuk Allah yang tidak dikenal. Dan kemudian Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi tinggal di sana, bertukar pikiran dengan orang-orang yang ditumpai di pasar. Bahkan dia bisa bertukar pikiran dengan dua golongan ahli filsafat yang kita baca tadi, yaitu ahli filsafat Epikurus yang percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya, bahwa segala dewa-dewa itu ada tapi non-jauh di sana dan tidak pedulikan manusia, tidak terjangkau. Dan juga dikatakan bahwa prestasi tertinggi bagi manusia menurut golongan Epikurus ini adalah kenikmatan, kebahagiaan. Dan pada waktu orang mati, maka segala sesuatunya sudah berakhir. Itu pendapat kelompok filsafat Epikurus. Tapi juga ada kelompok yang namanya Stoa. Stoa percaya bahwa segala sesuatu itu karena ada Tuhan yang mencipta sesuatu. Dialah Tuhan yang berwujud roh, tapi roh yang galak, kejam. Juga mereka percaya bahwa manusia itu hidup karena ada roh dari Tuhan itu. Pada waktu manusia mati, rohnya akan kembali kepada Tuhan. Dan mereka juga percaya bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini adalah sebuah perputaran atau siklus kejadian dari waktu berputar kembali kepada sebelumnya. Begitu seterusnya. Saudara sekalian, Paulus kemudian dibawa ke satu tempat namanya Areopagus. Areopagus itu adalah nama bukit sekaligus juga tempat sidang. Dan di situ Paulus diminta untuk berbicara karena menurut mereka Paulus menyampaikan sesuatu yang aneh, bicara tentang Yesus yang bangkit. Dan dalam pikiran orang Athena itu adalah ajaran yang aneh. Dan karena aneh dan baru, itu soalnya Paulus dibawa ke Areopagus. Seperti tadi teks dikatakan, mereka hanya tertarik untuk mendengar dan membicarakan hal yang baru. Dan inilah gaya orang di Athena. Saudara sekalian, kemudian Paulus menjelaskan tentang Injil kepada mereka. Bahwa yang disampaikan itu adalah tentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang mengasihi manusia, bahkan rela menjadi manusia. Tuhan yang sudah mati tapi kemudian bangkit kembali. Yang sanggup menolong
manusia berdosa dan memberikan hidup yang kekal. Itu yang disampaikan Paulus di sana. Bukan tentang Tuhan yang tidak dikenal, tapi Tuhan yang mereka tidak kenal, itulah Yesus yang disampaikan. Dalam perspektif Paulus, saudara sekalian, orang Yunani sudah sampai pada tahap harus tinggalkan kebodohan, meraba-raba masa depan. Mereka harus percaya kepada Tuhan. Dan saudara sekalian, itulah sebabnya Paulus menjelaskan kepada kita bahwa di dalam hidup ini ada Tuhan yang peduli, ada Tuhan yang mengasihi, yang sanggup menolong, yang sudah mengalahkan maut, yaitu Yesus. Yesus itulah yang diberitakan, bukan Tuhan yang tidak dikenal. Jadi saudaraku, yang kita renungkan pagi ini adalah bahwa kita percaya kepada Tuhan yang kita kenal, yaitu Tuhan yang mengasihi manusia, yang telah menjadi manusia dan mengalahkan dosa, mengalahkan maut, yaitu Yesus. Bukan Allah yang tidak dikenal. Karena itu kita bersyukur kita mengenal Allah. Mari kita hidup untuk Allah. Mari kita mengasihi Tuhan Allah, mentaati sabda dan firman-Nya. Itulah Injil yang diberitakan Paulus. Semoga kita menjadi Kristen seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mengenal Allah, mempercayai Allah, mengikuti dan mentaati Allah dengan segala kesungguhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu. Hari ini kami diingatkan tentang orang-orang Athena yang hanya tertarik pada hal yang baru. Tapi kami diingatkan juga oleh khotbah Rasul Paulus bahwa kami mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Allah yang kami kenal, bukan Allah yang tidak dikenal seperti orang-orang Athena. Tuhan berkati kami semua menolong hari ini bagi semua aktivitas kehidupan kami. Selalu kami doakan gereja Tuhan. Tuhan memberkati. Kami selalu doakan negeri kami yang tahun ini akan merayakan HUT yang ke-79. Tuhan memberkati Indonesia, maju dan punya masa depan. Bapa, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi.